jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sindiran keras dari Kiai Syarif untuk kaum Ba'lawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Mari kita simak videonya. Ini kata Syekh Ali Tontowi Al-Jannah dalam buku yang namanya Fi Indonesia. Dia mengatakan Yaumun fil Jannah, satu hari dalam surga. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di akhirat, karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya. Yang kumaksudkan dengan surga adalah bukan Swaisira, surga di dunia bukan Yaman, surga dunia bukan Sabah, surga dunia bukan Swaisira, surga dunia adalah Indonesia. Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Itu aja kok. Sudah keluar, rupanya terusir, tapi bukan mau umroh loh ya, bener usir. Begitu mau berangkat masih sempat ngomong, Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum, mengkriminal saya akan terus mengganggu penduduk surga ini. Turunan Adam akan saya ganggu. Dia yang melakukan kriminal, melakukan tindakan kriminal, Allah dituduh melakukan kriminalisasi. Jelas ya? Yes. Dia yang melakukan kriminal, dia yang melakukan kejahatan, Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi. Itu adalah iblis. Nah, Adam santai saja yang dihina, tenang deh. Sekian tahun keluar, berada di luar negeri, pulang. Anehnya iblis bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa iblis masuk surga itu karena ada kendaraannya ular. Rupanya kelompok ini bisa masuk istana karena ada kendaraan politik yang menampung dia. Maka saya bilang, NU punya politik, awas. Muhammadiyah punya politik, awas. Partai politik mana saja yang kemasukan kelompok ini jangan didukung. Sallallahu Muhammad. Begitu masuk ke dalam, ketemu dengan Adam, silaturahmi, ngasih pengajian lagi. Adam merasa karena dia tamatan luar negeri, sudah pulang dari luar negeri, dianggapnya lebih pintar. Padahal Adam jelas sanad ilmunya langsung dari Allah. Dia bener ilmunya, kok malah ngaji yang gak jelas ilmunya. Karena apa? Dia baca ayat cuma tafsirnya berbeda dengan Adam. Adam memahami firman Allah karena sanadnya mutasil, jelas silsilah ilmunya. Ini dia kan cuma dapat dari YouTube. Mau ayatnya sama, tafsirnya beda. Makanya benar Kiai Iman tadi. Kudu jelas ilmunya. Saya pernah canangkan dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Bang Roma Irama, dengan beberapa tokoh ketika haul Syekh Nawawi Al-Bantani. Pastikan bahwa referensi keagamaan orang Banten semua kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kami juga pernah rapat dengan siapa namanya Bupati Serang, Bu Ratu, sudah kita rapatkan
bahwa kita akan jadikan kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai rujukan bagi orang Islam yang berada di Serang dan sekitarnya, walaupun sampai sekarang belum selesai. Saya tidak tahu apa urusannya, apa sulitnya. Karena pengajian cuma satu pengajian tapi meyakinkan. Adam tertipu, jatuh. Jangan ngundang pengajian model-model dia. Walaupun judulnya, ayatnya sama, kitab sunnahnya sama, tapi kepentingannya berbeda. Apa kepentingannya? Kepentingan iblis adalah menjatuhkan Adam dari kemuliaan, merebut kekuasaan, menggulingkan kekuasaan. Itu pengajiannya iblis. Di mana-mana cuma ganggu kekuasaan yang sah. Sallu ala Muhammad. Beres. Adam jatuh dalam krisis, dalam kehidupan. Ada pertanyaan sekarang. Janji iblis rupanya berhasil tadi. Sumpah iblis, komitmen iblis berjalan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua akan kami datangi, akan kami didik gembleng umat manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak banyak orang yang bersyukur. Sampailah kepada Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Mereka karena berpecah belah dari berbagai macam suku, gara-gara berpecah belah kemudian mereka dijajah oleh Jalut dan pasukannya. Mereka minta kepada Dewan Syuranya supaya diangkat seorang pemimpin. Begitu diangkat seorang pemimpin, protes. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengangkat di atas kamu untuk kamu semua Talut sebagai raja, sebagai pemimpin kamu. Protes. Kenapa? Selama ini kalau ada pemimpin dan nabi dari dua suku di antara 12 Israel, yaitu Bani Yahudi dan Bani Lawi. Lu tafsir toh? Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Lawi. Lu ini tafsir kan? Bener ya? Begitu diangkat Talut menjadi panglima, mereka demo, marah mereka. Anna yakunuhu lahul mulku alina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Allah angkat seorang pemimpin bagi kami adalah si Talut. Dia bukan Bani Yahudi, dia bukan Bani, dan dia adalah orang miskin. Rupanya tidak boleh jadi ketua organisasi. Jadi ada majelis apapun ketuanya kudu dia. Main hadroh juga yang keringetan orang lokalnya, yang nyanyi dia, amplopnya buat dia. Itu dia. Betul. Makanya hari ini bukan saya anti hadroh. Hadroh sudah hebat semua di sini. Kita tampilkan musik klasik asli Indonesia hari ini. Lalu Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Tadi alasannya dua. Satu, bukan turunan. Yang kedua, Talut itu miskin. Rupanya dari dulu kalau ada pilkada dan pilpres mesti ada kelompok yang doyannya wani pilhong. Ada. Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih dia, sudah kehendaknya. Tapi paling tidak Allah unggulkan Talut karena dia unggul ilmu dan fisiknya. Bani Lawi pamer turunan, sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu, mana yang hebat? Turunan apa ilmu? Mana yang lebih mulia? Turunan apa ulama? Maka kalau ada orang yang mengatakan satu orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai yang alim, ini adalah otak-otak Yahudi, saudara-saudara. Kan gampang aja kan aja. Kira-kira sudah ada belum Yahudi? Sallallahu alaihi Muhammad. Dah, kita balik lagi supaya singkat. Adam turun ke bumi, terus punya anak kan. Qabil lahir dengan
Ikrimah, Habil dengan Labuda suruh kawin silang. Ini urusan kawin juga ribet si Qabil nih. Dia nggak mau, katanya nggak sekufu. Ini tafsir mana? Tafsir Syarif Rahmat lah. Lo jelek-jelek saya ini datang ke Mesir, ketemu anak saya, ketemu dengan masyayikh. Ada 1-2 syekh yang menyerahkan syarat ilmunya tanpa dites, tanpa diuji. Syarif Rahmat sab sanadnya lewat saya, kata dia. Urusan kawin saja ada yang ribet. Dia maunya kan sama adiknya yang sekufu, sama kebarannya. Jadi konsep yang meributkan soal tidak boleh kawin, merasa lebih mulia daripada yang lain, lebih senior daripada yang lain, ini adalah konsep Qabil. Nanti kalau kita baca silsilah Imam Syafi'i, salah satu keterangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ibunya adalah seorang yang bahasa sekarang syarifah, tapi ayahnya bukan. Sadar nggak ketika kita mengatakan haram seorang syarifah kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, berarti kita sudah menganggap Imam Syafi'i telah berzina orang tuanya. Saya punya bukunya itu. Siapa yang kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, maka dia sama dengan berzina. Wallahi, ini adalah fatwa sebagiannya pesanan dari Londo, saudara-saudara. Dah segitu aja, usah banyak-banyak. Nah, itu penjelasan dari Kiai Syarif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.